Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, The Gideons kembali menyapa kita semua dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kami percaya kasih Tuhan, lawatan Tuhan, kemurahan Tuhan nyata bagi kita di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita melanjutkan renungan kita, firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, keagungan, dan kemasyuran hanya bagi-Mu ya Tuhan. Untuk segala kasih kemurahan Tuhan, waktu dan kesempatan yang begitu baik bagi kami, Kau berikan Tuhan, Kau percayakan bagi setiap kami. Hingga pada kesempatan pagi hari yang indah ini, kami boleh belajar bersama-sama, bahkan menikmati kebenaran Tuhan, firman Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudari kami. Dimanapun mereka berada, mereka rindu, mereka haus akan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan untuk senantiasa boleh mengerti maksud, tujuan, makna kebenaran firman Tuhan. Senantiasa juga Tuhan ada sukacita di hati kami, di jiwa kami, kerinduan, kehausan di hati, jiwa, pikiran kami untuk boleh menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami siap menikmati, kami siap menyantap kebenaran firman Tuhan. Bekerjalah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari yang indah ini, kasih Tuhan begitu nyata bagi kita. Tema kita pada renungan firman Tuhan pagi hari ini bercermin kepada pribadi Yesus. Bercermin kepada pribadi Yesus. Mari kita ambil Alkitab kita, karena kita akan baca kebenaran firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 7. Filipi 2 ayat 7. Demikian kebenaran firman Tuhan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya bacakan kembali. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia kita cenderung suka sekali beroleh pujian, mendapatkan pujian, sanjungan, acungan jempol dari orang lain di sekitar kita atas apa yang telah kita perbuat, atas apa yang telah kita kerjakan, jerih payah, bahkan prestasi yang telah kita torehkan. Sungguh sangat sering sekali Bapak Ibu Saudara, kita membusungkan dada ketika menyadari bahwa pelayanan daripada kita semua berhasil. Mungkin Bapak Ibu Saudara seorang pengerja di tengah-tengah gereja Tuhan, komunitas Kristen, ketika berhasil membusungkan dada, kita berkata bahwa gereja kita lebih besar dibanding gereja orang lain. Perusahaan kita atau segala sesuatu yang ada pada diri kita Bapak Ibu Saudara memiliki nilai yang lebih dibandingkan dengan orang lain di sekitar kita. Itu yang selalu mungkin ada di sekitar kita. Mungkin bukan kita pelakunya, tapi ada di lingkungan kita yang boleh kita lihat. Tapi jika kita sebagai pelakunya, mari kita simak kebenaran firman Tuhan dengan baik-baik. Firman Tuhan mengingatkan dalam 2 Korintus 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji dirinya yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, adalah sia-sia belaka ketika kita meninggikan diri dan beroleh pujian manusia, apabila hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, tidak berkenan di hadapan Allah. Sangat-sangat perlu sekali kita bercermin kepada pribadi Yesus yang datang ke dunia bukan dalam rangka mencari pujian Bapak Ibu Saudara, penghormatan dari manusia, melainkan karena mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang dan terbelenggu dosa-dosa, supaya beroleh kelepasan, bahkan juga kemenangan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali dari antara kita yang menyamar, yang menduplikat dirinya
sebagai pribadi yang rendah hati. Tapi ada hal-hal lain di belakang sebenarnya yang tersembunyi untuk boleh menampakkan dirinya siapa. Agar dipuji, agar mendapat kehormatan, agar mendapat acungan jempol saudara dikasihi Tuhan. Tetapi Yesus datang ke dunia bukan mencari pujian atau penghormatan. Oleh karena apa? Oleh karena kasih kemurahan Tuhan saja. Untuk setiap kita orang-orang yang berdosa diselamatkan olehnya. Dia datang ke dunia untuk boleh membuka jalan supaya setiap orang yang percaya, supaya Bapa dan Ibu dan saya, kita semua orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan dan memiliki kehidupan yang kekal, menikmati surga yang telah disediakan Tuhan untuk boleh kita bersama-sama di sana memuji memuliakan nama Tuhan dalam kekekalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama berada di bumi Yesus melakukan banyak mukjizat, sangat-sangat banyak. Tetapi Yesus Tuhan kita melakukan semua itu bukan untuk mempromosikan dirinya atau unjuk kebolehan agar namanya makin dikenal banyak orang dan beroleh pujian dari sana saudara. Melainkan apa? Melainkan untuk menggenapi rencana Allah. Menggenapi rencana Allah. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Banyak dari antara kita yang mungkin memiliki status jabatan di perusahaan lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang lain, bahkan anak-anak Tuhan di sekitar kita. Kita menjadi dilayani, kita enggan untuk melayani mereka. Kita berpangku tangan ketika ada kesibukan-kesibukan di perusahaan atau mungkin di komunitas Kristen, karena kita merupakan pengerja di sana, badan pengurus harian. Kita enggan untuk boleh melayani mereka. Tapi Yesus dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sekalipun Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dalam ayat 6-7 dari Filipi 2 berkata, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bayangkan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ia mengosongkan dirinya. Ia seorang raja di atas segala raja yang termasyhur, yang termulia. Saudara dikasihi oleh Tuhan, Yesus tak haus pujian, Yesus tak haus penghormatan. Bahkan ia rela merendahkan dirinya dan menderita di atas kayu salib. Kita telah banyak mendengar bagaimana Yesus perjalanannya sampai ke bukit Golgota. Bagaimana ia jatuh, bagaimana ia dicambuk, bagaimana ia diludahi, dicemooh Bapak Ibu Saudara. Dia tak haus pujian, dia tak haus penghormatan, tapi ia rela merendahkan dirinya, memberikan hidupnya untuk Bapak Ibu Saudara dan saya menikmati kasih kemurahan Tuhan. Walau diperlakukan tidak adil dan dianggap sama seperti penjahat sekalipun, Yesus tidak pernah membalas. Bisa saja Yesus berfirman untuk boleh membalikkan semua keadaan situasi yang ada, tetapi dia tidak melakukan itu. Karena apa? Karena begitu besar kasihnya kepada kita, karena begitu luar biasanya dia, Allah yang penuh kasih, Bapa yang penuh kasih, sahabat guru yang penuh kasih, menjadi teladan bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, direndahkan begitu rupa pun Yesus tetap taat kepada Bapa. Bisa saja dia memberontak dengan kekuatan yang tak terbatas yang dimiliki oleh Yesus. Sedangkan manusia di zaman sekarang ini hanya memiliki ilmu, memiliki jabatan.
sudah merasa hebat saudara, sudah memberontak, sudah tidak taat kepada negara, kepada undang-undang, kepada hukum, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada kesombongan, arogan, radikal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bercermin kepada Yesus. Bagaimana pagi hari ini kita mulai dengan itu, ucapan syukur kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Allah, meminta kebijaksanaan, bahkan akal budi untuk kita boleh mengerti maksud Tuhan. Kita mulai hari ini bercermin kepada Tuhan. Apa yang luar biasa, hal-hal yang luar biasa yang telah Tuhan teladankan bagi kita selama Dia ada di dunia, kita kerjakan perlahan. Mungkin kita merasa kita orang yang lemah, jauh daripada kata sempurna, ya. Tapi kita harus percaya, kita harus mau disempurnakan setiap hari sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Apa saja yang mampu kita lakukan, kita menjadi teladan di lingkungan kita, di pekerjaan kita, di tengah-tengah bermasyarakat, di keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Mulai pagi hari ini, aktivitas kita dengan melayani, bukan untuk dilayani, bukan menjadi kita rendah, bukan menjadi mengurangi harga diri kita, tapi ada kerendahan hati. Firman Tuhan berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami percaya pagi hari yang indah ini kita boleh merasakan betapa baiknya Tuhan, betapa indahnya, betapa luar biasanya saat bersama dengan Tuhan. Kita boleh menghirup udara segar. Baik sekalipun keadaan kita merasa kita tidak baik, ada mungkin dari antara kita yang sedang mengalami sakit penyakit, kita bisa menjadi berkat dengan segala keadaan kita ketika ada kesempatan yang Tuhan berikan. Kecuali kita tidak ada lagi di dunia ini, mumpung kita hidup, ada kesempatan yang baik Tuhan berikan. Mari melayani, mari menjadi teladan. Jangan berpangku tangan, jangan pernah membanding-bandingkan apa yang dapat kau kerjakan dengan apa yang dapat dikerjakan oleh orang lain. Tapi sama-sama belajar, sama-sama mengembangkan diri, sama-sama maju secara kerohanian di dalam Yesus Kristus. Kami percaya saudara dikasihi Tuhan, kita mulai hari-hari kita bercerminlah kepada Yesus. Datang kepada Tuhan pagi hari, datang kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, membawa keluarga kita, membawa anak-anak Bapak Ibu Saudara, membawa ayah ibu saudara. Kami percaya setiap kerinduan hati kita, Tuhan akan nyatakan yang terbaik ketika kita benar-benar hidup bercermin kepada Yesus. Kami percaya lewat renungan ini, setiap harinya kita akan semakin disempurnakan di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami begitu bersyukur untuk segala apa yang Kau limpahkan bagi kami. Sungguh Engkau luar biasa, sungguh Engkau dahsyat, menyatakan kasih kemurahan-Mu bagi kami. Pada kesempatan pagi hari yang indah ini, kami dapat menikmati kebenaran firman Tuhan bersama The Gideons. Kami percaya kami akan sama-sama belajar. Oleh karena Tuhan menaruhkan hikmat, Tuhan menaruhkan kebijaksanaan, bahkan akal budi untuk kami dapat bercermin kepadamu dengan teladan yang telah Engkau lakukan Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab, oleh senantiasa kami belajar dan kami lakukan. Kami melayani Tuhan, bukan untuk dilayani. Kami tidak berpangku tangan ketika ada di gereja, di pelayanan, dimanapun itu, untuk boleh menunjukkan kami adalah anak-anak raja. Kami adalah anak-anak yang luar biasa, yang Tuhan berikan hati, yang Tuhan berikan kasih, kerendahan hati. Terima kasih Bapak yang baik. Segala aktivitas pekerjaan tangan anak-anak Tuhan dimulai saat ini ketika mereka mulai beraktivitas, Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan menjauhkan sakit penyakit hingga malapetaka daripada hidup mereka. Kami percaya apapun yang kami kerjakan dimulai dari saat ini, Tuhan beserta dengan kami, menjagai kami, melawat kami, hidup kami
kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Jika ada dari antara anak-anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit, Engkau sembuhkan mereka, Engkau tahirkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan, ada pemulihan daripada Engkau. Bahkan anak-anak Tuhan yang merindukan pekerjaan, keluarga lepas keluarga, anak-anak muda yang merindukan pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Kau berikan bagi mereka ketekunan, kesabaran untuk tetap bersandar, untuk senantiasa berharap kepadamu, mengandalkan Tuhan. Kapanpun Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka, mereka tetap kuat. Demikian juga anak-anak Tuhan yang menempuh studi, ada siswa, ada mahasiswa. Cukupkan keperluan mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kepintaran untuk boleh dapat mengikuti setiap mata pelajaran, tempat mereka boleh mencari ilmu. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni dosa kami, kelemahan kami, kekurangan kami, ketidakmampuan kami, agar kami layak menerima setiap berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami yang datang kepadamu dengan penuh kerinduan dan berseru kepadamu dengan kesetiaan. Terima kasih Yesus. Maka terpuji nama Tuhan kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari tekan tombol subscribe untuk berlangganan dengan kami, mendengarkan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.